Kita nyanyi How Great Thou Art. Oh Lord, my God, and I'm in some wonder, counsel of all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. In Indonesia, aku Ya, oke, Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Selamat hari Minggu ya, selamat hari Minggu malam buat kita semua. Kita baru saja menyaksikan, selamat malam. Kita baru saja menyaksikan sebuah tayangan yang luar biasa tentang kesembuhan ilahi ya. Dan selamat datang buat kita semua. Oke, Pak Hendro, Bu Andriana, Ibu Nina Armedi, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Marta ya, Ibu Rosalin. Oke, semuanya puji Tuhan. Apa kabar semuanya malam ini? Oke, Pak Hendro ya. Baik. Puji Tuhan. Mari kita sambut host kita. Suara Bu Andre? Ya, suara Bu Nina keluar, bisa didengar. Bisa didengar Bu Nina. Bisa. Oke, mantap. Ya, baiklah teman-teman semua, mari kita sambut host kita yang luar biasa malam ini, Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman yang saat ini ada di Surabaya. Kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih Bapak John. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita pasti ya. Pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Dan kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Dan semua yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak terdengar. Amin. Dan sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di malam hari ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Minggu 21 Juli 2024 dan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 di AM di Hong Kong, dan pukul 14 PM di Jerman atau Nederland. Host Ibu Rosalin saya sendiri dari Surabaya, dan worship leader Pastor John Sarbunan MA, dan pembicara Pastor John Sarbunan MA, dan keempat doa profetik oleh Ibu Nina Armedi dari Kediri, dan pengumuman oleh Ibu Ong Yokim dari Sidoarjo, dan doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Tujuh selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan dengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kami Pastor John Sarbunan
dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh bertemu dan menyapa satu dengan yang lain di malam yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mau mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan yang luar biasa, dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi gembala kami Pastor John Sarbunan dengan darah-Mu yang kudus dari Ya, awal Yesus. hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Kami Amin. persilakan Bapak John. Ya, terima kasih Bu Rosalin, orang tua kita yang sudah mulai memimpin ya ibadah kita sebagai host malam ini. Mari kita siapkan hati untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kau Tuhan yang beserta. Oke. Dengan kami, Immanuel, Kau ada di dalam kami Tuhan. Hari kami datang berserah penuh pada Tuhan, Ya, Yesus. pada kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Thank you Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan Kau kuatkan aku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta
sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dari hatimu katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Thank you, Jesus. Kau harapan
dalam kesesakan kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, yang besertaku setiap waktu. Oh, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang selalu ada, selalu setia. Immanuel, kau baik, teramat. Oh Yesus, Yesus, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kau selalu ada di mana kami ada, Tuhan. Bawa hati kami melekat padamu. Bawa hatiku melekat, pikiranku melekat padamu. Thank you, Jesus. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku
Kau di hatiku. Kau di hatiku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang ku perlu. Katakan ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Oh, ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang ku butuhkan. Hanya dirimu, bukan yang lain Tuhan, yang mengerti hatiku, yang mengerti batinku. Hanya Engkau, oh yang ku perlukan. Tak ada yang lain, hanya Kau saja di dalam hidupku, yang takkan pernah tinggalkan, yang selalu setia. Yesus, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah. Oh, yang ku perlulah hanya Kau Tuhan, yang ku perlukan hanya Kau Tuhan, hanya Kau
Yesus, pribadi yang mengerti setiap isi hati ini, hanya Engkau. Oh, tak ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh ceritaku Kau tahu. Bahkan setiap pilihan yang akan aku lakukan, Engkau tahu lebih dulu, dan Kau bimbing setiap langkahku, dan Kau bimbing seluruh hidupku. Oh, jamah hatiku Tuhan. Oh, jamah hatiku semakin seperti-Mu, semakin seperti Yesus. Hatiku terbuka untuk Yesus. Bawaku lebih dekat lagi. Kau Tuhan yang tak melihat rupa, Kau melihat hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Amin. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari berkata tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita perlu Tuhan malam ini, karena itu kita ada di sini ya. Mari kita siapkan hati kita malam ini untuk mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Kepada Ibu Andri dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Shalom. semuanya. Praise God. Malam. Ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu pada kami, Bapa. Penyertaan-Mu sungguh sempurna. Janji-Mu tidak pernah terlambat dalam menolong kami, Bapa. Tuhan, Kau layakkan kami untuk datang pada malam hari untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Siapkan hati kami, Bapak, dalam menerima firman-Mu, Tuhan. Berkatilah Bapak John dengan menyampaikan firman-Mu. Beri roh hikmat, Tuhan, supaya firman yang nanti diberikan kepada kami dapat kami terima, bertumbuh, berbuah, bahkan melekat di dalam hati kami,
dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berserah kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Andri Marantika dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan dibentangkan malam ini. Dan Tuhan berkati Bu Andri Marantika ya dan keluarga di sana. Amin. Praise God. Oke, shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua yang hadir malam ini. Jangan lupa nanti setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengenang kasih setia Tuhan. Wow, Bu Yeti masih di dalam perjalanan ya. Tapi beliau tetap eksis ya, tetap ada di dalam ibadah. Terima kasih Pak dimanapun. Jo. Bu Yeti sudah sampai di Jakarta kah? Masih dalam perjalanan ya? Oke, masih di luar. Oke, tetap stay bersama dengan kita semua dan selamat datang. Apakah ini boleh ya, si Walete, Samsung SMA? Oke. Dan selamat datang juga Pak Lubis buat semua yang tanpa terkecuali ya yang sudah bergabung di malam ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, oleh anugerah Tuhan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-426 ya. Ini harusnya 426 saudara sekalian. Dan tema kita di pagi hari ini malam ini adalah kemuliaan Allah dalam solidaritas ya. Solidaritas itu dia memiliki sebuah kebersamaan ya, mempunyai pikiran dan perasaan yang sama ya. Sepenanggungan itu namanya solidaritas. Pertanyaannya bagi kita sekalian malam ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam solidaritas? Jawabannya apa Saudara? Sudah tentu pasti ada ya. Oke, haleluya. Kalau yang satu susah, yang lain ikut susah, yang satu senang, sebaliknya dia juga ikut senang ya. Itu dia Bapak Ibu, jangan sampai kalau ada orang yang susah kita malah senang. Saudaraku. Nah, ini dia saudaraku. Oke. Kemuliaan Allah dalam solidaritas dan ayatnya bisa kita pelajari di dalam nats Alkitab kita malam ini. Terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Dan kepada sahabat kita terkasih Bu Rosalin, orang tua kita dari Jerman yang saat ini ada di Surabaya, dipersilakan. Ya, shalom, selamat malam. Nats Ya, bacaan kita diambil dari Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Amin ya, perhatikan baik-baik. Ini yang firman Tuhan katakan lewat Paulus. Hendaklah kamu, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus ya, dalam hidupmu bersama. Menaruh apa saudaraku? Pikiran, apalagi yang harus ditaruh? Perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita mempunyai DNA yang sama, saudaraku. Punya pikiran yang sama, pikiran Kristus. Punya perasaan yang sama, perasaan Kristus. Ya, yang tadi saya katakan. Kalau ada yang susah, kita ikut merasakan susah. Sebaliknya kalau ada yang senang, kita ikut juga senang. Saudaraku. Itu namanya solidaritas. Ya, oke. Kita lihat next berikutnya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam solidaritas, dalam hal dia menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus Yesus. Bagi siapa? Bagi saudara seiman. Pada waktu saudara seiman kita bahagia, kita ikut bahagia. Pada waktu dia bersedih, kita ikut bersedih. Ya, itu namanya solidaritas. Dan ini dapat kita pelajari di dalam 1 Korintus pasal 12, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Ya, saudaraku. Mengerti apa, saudara-saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam solidaritas. Ini penting sekali karena di luar sana, walaupun saudara-saudara kita seiman,
Ya, saudara, masih banyak yang belum mengerti tentang kemuliaan Allah dalam solidaritas, saudaraku, ya. Itulah sebabnya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin malam ini kita semua yang ada di dalam pelayanan gereja CLCC, semua kita ini mengerti bagaimana bahwa ada kemuliaan Allah dalam solidaritas. Perasaan yang sama, pikiran yang sama. Tapi kalau udah beda, maka saya percaya tidak akan ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ya, kita harus sama, Bapak Ibu, sehati, sepikir. Baru kita bisa lihat kemuliaan Allah itu dinyatakan. Saudaraku, mari kita lihat siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam solidaritas. Kita lihat yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini penting. Kita lihat poin yang pertama, dia adalah orang percaya yang memelihara. Memelihara apa, saudara-saudara? Dia memelihara kesatuan hati. Apa tujuannya memelihara kesatuan hati? Supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus. Kita lihat ayatnya ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-25. Ya, 1 Korintus 12 ayat yang ke-25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Perhatikan baik-baik supaya jangan terjadi perpecahan. Apakah perpecahan itu bisa terjadi? Bisa. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi perpecahan? Maka semua kita malam hari ini yang punya DNA yang sama, pikiran Kristus, perasaan Kristus, maka kita perlu memelihara kesatuan hati. Ini tujuannya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah gereja, saudara-saudaraku ya. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar tentang bagaimana satu tubuh tapi banyak anggota. Ada mata melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, ya, pikiran untuk mengerti, hidung untuk membau, ya, kemudian apalagi hati untuk merasakan, tangan untuk bekerja, mengambil, memberikan, dan juga kaki untuk melangkah. Belum lagi yang di dalam organ tubuh kita ini, ada jantung, ada ginjal, ada liver, ada pankreas, dan macam-macam. Semua itu punya fungsinya masing-masing ya. Memang berbeda, tapi semua ada di dalam satu tubuh, yaitu tubuh kita. Kita punya talenta yang berbeda, karunia yang berbeda, kita ada dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, yaitu gereja, saudaraku ya. Itu dia. Dan ini kita perlu memelihara kesatuan hati ini. Tujuannya supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus. Itu orang yang mengerti tentang kemuliaan Allah dalam solidaritas. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam solidaritas? Yang kedua, dia adalah orang yang memiliki. Yang pertama, dia memelihara, setelah dia pelihara. Yang kedua, sekarang dia memiliki. Memiliki apa, saudaraku? Dia memiliki rasa solidaritas yang kuat. Untuk apa? Dia ikut merasakan jika satu anggota itu menderita. Mari kita lihat ya. Dari 1 Korintus 12 ayat 26. Ya, 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Amin. Jika di antara saudara-saudara seiman ada yang sakit, kita pun ikut merasakan ya. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit ya. Dan kalaupun mereka dalam keadaan sebaliknya berbahagia, kita juga ikut merasakannya. Kita bersukacita dengan mereka. Alkitab berkata, menangislah dengan orang yang menangis dan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ya, saudaraku, ini penting. Jadi kita memiliki rasa solidaritas yang kuat untuk ikut merasakan itu, ya. Nah, inilah orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam solidaritas. Mari kita lihat yang ketiga. Haleluya, waktu dia memelihara, dia memiliki. Yang ketiga, sekarang dia mengakui. Mengakuinya bagaimana, saudaraku? Mengakui bahwa dirinya dan teman-teman saudara seiman yang percaya pada Tuhan Yesus itu adalah satu tubuh, ya, adalah tubuh Kristus. Mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Ya, 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Siapa yang bisa membantah kebenaran ini? Siapakah yang bisa memungkiri akan realita ini, saudaraku?
Ini jelas firman Tuhan berkata melalui Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua tanpa terkecuali ya adalah apa? Tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Wow, luar biasa. Jadi apa kebenaran yang bisa kita pelajari? Kebenaran yang ketiga tentang kemuliaan Allah dalam solidaritas. Yang ketiga, kita adalah mengakui. Kita mengakui bahwa diri kita ini dan teman-teman, saudara semua yang percaya pada Yesus adalah satu tubuh Kristus, ya. Dan ini dia Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah bicarakan bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak mungkin mata berkata kepada tangan, aku nggak butuh kamu. Tidak mungkin mulut berkata kepada kaki, aku nggak butuh kamu. Tidak, semua kita saling membutuhkan. Meskipun dengan talenta dan karunia yang berbeda, kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, itu yang namanya Bapak Ibu sekalian solidaritas di situ. Boleh berbeda, tapi jangan perbedaan membuat kasih seorang akan yang lain menjadi tipis. Ya, saudaraku. Sebaliknya, biarkan kasih Tuhan yang menipiskan perbedaan-perbedaan yang ada itu. Ya, kalau dalam satu taman bunga yang indah yang kalau kita lihat itu ada warna-warninya. Kalau semua melulu warnanya merah kan tidak indah. Atau sebaliknya ada yang warna ungu itu juga tidak indah. Ya, tapi kalau ada warna-warni bervariasi itu indah sekali. Jadi perbedaan itu indah kalau saudaraku semua itu diikat dengan kasih Tuhan. Haleluya ya, sampai sini paham Bapak Ibu ya. Jadi ini dia, jadi kita harus akui ya. Mari kita lihat kalau begitu apakah hasilnya. Kita lihat hasil yang akan kita peroleh sebagai orang percaya. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu saling apa, saudaraku? Saling memperhatikan ya di antara anggota yang berbeda. Ini penting, saudaraku. Jadi saling memperhatikan care, ada kepedulian ya di antara anggota yang berbeda, saudaraku. Jangan ada rasisme, saudaraku ya. Semua kita ini tubuh Kristus. Kita saling membutuhkan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat ke-25. Iya, 1 Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin. Amin ya. Supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling apa? Memperhatikan, ya. Bukan memperhatikan kekurangan kelemahannya, tapi memperhatikan dalam hal untuk saling menyemangati, saling mendorong ya di dalam kasih, saling memberikan support satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, oke, kita akan lihat rahasia yang berikutnya, yang kedua, sebagai hasil bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Kita lihat poin yang kedua apa, saudara-saudaraku. Yang kedua ini dia, Bapak Ibu. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu ikut apa, saudaraku? Dia bersuka cita jika satu anggota dihormati. Lalu bagaimana kalau satu anggota tidak dihormati? Nah, dia tentu pasti punya perasaan sedih, ya, punya perasaan rasanya itu tidak nyaman, tidak enak. Nah, maka ini kita perlu menjaga ini, saudaraku. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 26. 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Semua anggota turut bersukacita itu sebagai hasilnya. Kapan? Pada waktu jika satu anggota itu dihormati, ya. Penting Bapak Ibu, sikap saling hormat menghormati itu penting Bapak Ibu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Oke, ini yang kedua. Kita lihat yang ketiga sekarang. Yang terakhir, haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahunya bagaimana, saudaraku? Bahwa dirinya adalah masing-masing dari anggotanya. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 12 ayat 27. Iya, 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Amin. Siapa yang bisa menyangkali kebenaran ini, saudaraku? Ya, tidak ada yang bisa menyangkali. Ini adalah sebuah kebenaran
yang tidak bisa disangkali, tidak bisa ditutupi, tidak bisa dipungkiri. Paulus berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus. Ayo katakan bersama dengan saya, aku adalah tubuh Kristus. 1, 2, 3. Aku adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bilang, saya adalah anggotanya. Saya adalah anggotanya. Anggota apa, saudaraku? Anggota tubuh Kristus, ya. Nah, jadi kita ini di dalam tubuh Kristus, kita ini sudah didesain Tuhan sedemikian rupa, ya, dengan talenta dan karunia-Nya masing-masing. Untuk apa, saudaraku? Untuk saling melengkapi. Jadi misalnya apa yang ada pada saya, mungkin tidak ada pada saudara. Sebaliknya apa yang ada pada saudara, mungkin belum ada pada saya. Jadi kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling mengisi, saudaraku. Sehingga semua pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan maksimal, ya. Saudara, seperti mata ini fungsinya melihat, telinganya fungsinya mendengar, mulut fungsinya berbicara, pikiran fungsinya untuk mengerti, memahami, lalu hati fungsinya untuk merasakan, tangan bergerak, mengambil, memberikan, bekerja, kaki melangkah. Wow, semua dengan fungsinya masing-masing, dahsyat itu, ya. Amin. Jadi tubuh kita jadi sehat semuanya. Haleluya. Oke, mari kita lihat, saudaraku, ini yang kita percaya, ya. Dalam kebenaran ini, kemuliaan Allah dalam solidaritas. Jadi pikiran dan perasaan kita nih harus sama, jangan sampai beda-beda. Waktu ada yang senang, semua ikut senang, ada yang susah, semua ikut susah, ya. Nah, kalau itu yang kita miliki, Bapak Ibu, saya undang saudara kita nyatakan itu. Pada waktu kita berkumpul setiap hari, jam 1 siang kita saling mendoakan. Jadi kita berdoa sampai benar-benar jawaban doa itu bisa terwujud, ya, terrealisasi. Jadi saudara, berdoalah sebelum engkau didoakan, ya. Jadi ketika kita berdoa untuk orang lain, Bapak Ibu, itu juga saya percaya upah kita besar di surga, ya. Dan saya percaya ketika orang-orang yang kita doakan ditolong Tuhan, kita juga akan mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita berdoa bagi orang-orang sakit, tubuh kita juga yang di dalamnya ada sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka sebelum kuasa Tuhan sampai kepada mereka, kita juga mengalami terlebih dahulu, ya. Seperti kalau air mengalir itu kan dari sumbernya sampai kemana-mana, ya, ke dalam keran kamar mandi, ke dalam bak mandi, ke dalam mana lagi, saudaraku, ya, ke dalam tempat cuci piring. Jadi sebelum sampai ke sana, itu yang pertama yang dekat dengan sumbernya, dia yang pertama kali basah, yang paling pertama kali dilalui oleh air itu. Sama, Bapak Ibu, ketika kita mendoakan saudara-saudara kita dalam pergumulan, pada waktu kuasa Tuhan dicurahkan buat mereka, kita yang pertama-tama mengalami dulu, ya. Makanya untung sekali, bersyukur di dalam ibadah gereja CLCC ada ibadah doa mujizat 1 jam. Saudara yang merasa bahwa engkau dalam pergumulan, engkau dalam persoalan, mari saya undang saudara untuk belajar kita menabur, ya. Menabur apa? Menabur kasih. Mungkin engkau tidak bisa memberikan sesuatu benda atau barang apapun, tapi dengan kasihmu berdoa bagi saudara seiman. Wow, itu dahsyat, Bapak Ibu, ya. Engkau menabur roh, di dalam roh menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Itu dia. Dan Tuhan melihat apa yang kau lakukan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan, ya. Oke, mari Bapak Ibu, sebelum kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini, nanti malam ini ada Bapak Romli Halomuan Lubis, ya. Nanti berdoa buat firman Tuhan. Sebelum kita berdoa buat firman Tuhan, saya rindu untuk kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari saudara pegang roti di tangan kanan saudara-saudara. Oke. Dan angkat tinggi-tinggi melebihi kepala saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya, praise God. Dengan iman, ya. Haleluya, imani saudaraku. Haleluya, bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh dari Kristus sendiri, saudaraku, ya. Dan kita imani, Bapak Ibu, ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Mari saudara-saudara pegang roti di tangan kanan saudara. Bukankah roti yang kita pegang dengan tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Haleluya, imani saudaraku, imani bahwa ada kuasa di dalam perjamuan kudus malam hari ini. Haleluya, haleluya. Siapa yang sakit, imani bahwa di dalam darah Yesus ada mujizat, ada kesembuhan bagi tubuh saudara-saudara sekalian. Haleluya. Saudara-saudara yang belum siap dengan perjamuan kudus, engkau bisa ikut dalam hati, ya. Haleluya, haleluya. Imani saudaraku bahwa engkau di tanganmu ada kuasa Tuhan karena engkau memegang tubuh daripada Kristus ini.
oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan ya, imani. Haleluya. Bukankah roti yang kita pegang dengan tangan kanan kita, yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan saudaraku. Haleluya. Pegang anggur di tangan kanan saudara, angkat tinggi-tinggi. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal, ada kemenangan. Dan darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan darah Yesus ini juga telah membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur imani ya, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum saudara. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama dan Pak Romli Halomuan Lubis akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Terima kasih Pak John untuk waktunya. Shalom semuanya. Mari kita dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat anugerah yang Kau beri kepada kami ya Tuhan. Firman yang sangat indah ya Tuhan yang dibawakan oleh Pak John Sabunan ya Tuhan. Mengingatkan kami kembali ya Tuhan, agar kami selalu setia dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Agar kami selalu mengingat semua firman-firman ya Tuhan. Agar kami dapat mengerti semua firman yang Kau ajarkan pada kami ya Tuhan, terutama ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing ya Tuhan, dan juga untuk pelayanan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga Yesus, kami semua ya Tuhan, agar selalu setia dalam setiap ya ibadah Yesus. ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami juga telah perjamuan kudus ya Tuhan. Kami mengingat kami adalah manusia yang berdosa ya Tuhan. Dengan ini Tuhan, dengan perjamuan ini ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, dengan perjamuan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Romli Halomuan Lubis dari Surabaya yang sudah menaikkan doa ya. Tuhan memberkati. Gimana Pak Romli, keluarga sehat semua di sana? Tuhan sehat semua Pak John. Oke, semangat ya Pak Romli Halomuan Lubis. Dan kembali pada host kita malam ini Ibu Rosalin dari Jerman yang ada di Surabaya. Mic bisa dibuka Bros. Oke, mohon maaf ya, ini kamera saya ada sedikit kurang stabil, jadi kurang enak dilihat. Siapa ya? Ya, malam ini untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Nina Armedi dan pengumuman oleh Ibu Sianli, Ibu Ong Gyo Kim dari Kota Sidoarjo. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Nina yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya, dan juga kepada Ibu Marantika dari Kediri yang telah menaikkan. Oh nih, Ibu Marantika yang ini. Oh ya, Ibu Andri yang berdoa. Iya, iya. Kepada Ibu Andre Marantika yang telah menaikkan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kepada Bapak Romli yang telah membawa doa penekunan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Amin. Dan sekarang terima kasih Bapak John yang luar biasa atas pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkat dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada bagi Bapak dan Ibu
dan saudara-saudari yang seiman bergumul yang dalam pergumulan dan berbeban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Pendeta dan tim doa. Dan selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Nina Armedi dari Kediri. Silakan Ibu Nina. Ya, shalom, selamat malam. Terima Ya, kasih. shalom. Halo. Itu yang akan saya naikkan. Baik saya, Bapak Ibu, shalom. Saya akan menaikkan doa properti Amin. bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan Yes. dahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Cinta Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam Yes. pelayanan gereja CLCC. I receive. Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika. Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Nina Armedi. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Praise God. Pak John, Ya, Pak Frans Angki. Shalom. terlambat absen Pak John. Jalan Oke. jauh. Ya, ya, oke. Selamat bergabung ya Pak Frans Angki. Oke. Ya, silakan. Terima Host kasih kita. kepada Ibu Nina Armedi yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan Amin. sekarang kita masuk dalam pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Ong Jokim dari Sidoarjo. Silakan Ibu Ong Jokim. Terima kasih Bu Rosalin, waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam Bu Ong. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekta atau perpuluhan misi penginjilan atau gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau pihak rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Ibadah onset
CLCC hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 10 pagi bertempat Bapak Bluri dan Ibu Rosalin di Kualo, Simpang Darmo Permai Utara 4, Darmo Villa Cafe 644 dengan depan Pepaya Supermarket Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah dan mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom live streaming. Dapatkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Info penting spesial Happy Birthday 2024. Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 24 Juli Saudara Alexander Bratito Sinariato atau putranya Ibu Yeti Sulistiorini Kediri. Tanggal 29 Juli, hari ulang tahunnya pernikahan Bapak Bluri dan Ibu Rosalin di Kualo, Jerman. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Ya, ini tadi ada yang ketinggalan karena saya belum sempat kirim datanya ya ke Pak Hendro. Nanti Pak Hendro untuk tanggal 30 Juli itu ulang tahunnya Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Ya, nanti bisa dimasukkan ya Pak Hendro. Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Oke, tanggal 30 Juli. Oke, baik. Ya, teman-teman semua, kita sudah ya menikmati semua sajian yang ada dan kembali kepada host kita malam ini Ibu Rosalin yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, terima kasih kepada Ibu Ong Gio Kim yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman, dan terima kasih Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar, dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita doakan ya untuk bulan November itu ada acara pemberkatan peneguhan nikah ya, saudaraku, untuk beberapa saudara-saudara. Sehingga doakan supaya bulan November semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan berdoa malam hari ini. Dan untuk Pak Frans Angki, nanti materinya saya akan kirim ya. Oke, jadi semua kita yang hadir malam ini luar biasa. Oke, saudara, persiapan ibadah besok pagi jam 4. Wow, itu juga akan ada sesuatu yang ajaib. Tadi Ibu Maibel, dia kesaksian. Ketika dia perjamuan kudus, dia bilang bahwa dia dapat konfirmasi dari Tuhan ya, persis dengan ayat yang tadi siang saya sampaikan itu ya. Jadi
Puji Tuhan. Benar-benar Tuhan yang menuntun semuanya untuk kita semua mendapatkan jawaban-jawaban Tuhan ya. Oke, teman-teman semua, mari kita akan siapkan hati. Ya, oke. Apakah ada yang mau disampaikan? Open mic untuk pergumulan saudara-saudara sekalian. Ibu Fang Fang Lai, Ibu Weli, Pak Frans Angki, silakan kita akan doakannya. Ya. Terima kasih. Untuk kesehatan masih tetap bergumul, Pak John. Iya. Tolong didoakan. Kita punya rencana-rencana ke depan, Pak John, untuk pekerjaan, Pak John. Biar Tuhan campur tangan di kedua belah pihak ini biar bisa ada pertemuan lebih cepat, Pak John. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Frans Angki untuk infonya. Bu Weli. Ya, Bapak Pendeta, kesehatan saya. Terima kasih. Oke, bagaimana adik Dimasnya? Sudah ada kabar? Belum, ya belum. Masih menanti ya? Oke, tetap Ya. percaya Tuhan punya cara dan waktu yang terbaik. Iya. Amin, Bapak Pendeta, terima kasih. Iya. Yang lainnya tentunya kita bawa terus ya dalam doa. Ibu Nina, bagaimana sasnya? Aman ya? Perkembangan mata sudah baik kembali ya? Iya, sudah sembuh Pak John, puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik ya. Tidak ada yang membahayakan. Ya. Selalu ada jawaban ya dari Tuhan. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan bawa dalam doa. Kita juga berdoa untuk putrinya Bu Andri ya, yang juga menyelesaikan studinya dan akan praktek. Putranya Pak Hendro juga untuk juga akan praktek di Bandung ya. Kita doakan semua bisa berjalan dengan baik. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, kita akan satu dalam doa ya di malam hari ini. Kita berdoa untuk orang tua kita juga dalam persiapan untuk kembali ke Jerman. Semua diatur Tuhan ya, dilancarkan, dimudahkan urusan-urusannya. Percaya bahwa bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Oke, terima kasih Bu Siang Liang. Kita bantu doa juga buat cucunya. Tuhan pulihkan kesehatannya ya. Oke, malam ini siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh yang sakit ya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai setiap orang percaya. Mungkinkah engkau juga punya anak, mantu, atau cucu sakit, atau suami, atau istri, atau orang kamu, kau bisa mewakili mereka ya. Letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Kuasa Tuhan akan menghampiri di malam hari ini, menghampiri dirimu dan keluargamu. Tuhan, saat ini kami berdoa ketika namamu disebutkan satu persatu secara serempak, secepat engkau meresponi akan hadirat Tuhan, secepatlah kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Malam ini Ibu Fang Fang, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Marta, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Rosalin, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Pak Lubis, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Nina Armedi, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Andriana, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Pak Frans Angki, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Ongkyo Kim, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Siam Liang, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu dan atas cucumu juga dalam nama Yesus. Pak Ferry, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Oh Tuhan, semua yang hadir malam ini, Pak Hendro, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Oh anak-anak Yohan Sini James, aliran kuasa Tuhan mengalir atas mereka dalam nama Yesus. Ibu Sinta, Ibu Meliawati, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu dalam nama Yesus. Terima dalam nama saat ini juga. Kami doakan semua urusan-urusan dari Pak Brudi Borosalin, semuanya bisa terrealisasi, dimudahkan, dilancarkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil, dimudahkan semua jalannya. Rencana kembali ke Jerman, Tuhan pertimbangkan semuanya, Tuhan atur semua, dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Amin. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah bekerja menolong orang tua terkasih kami ini, dan untuk Ibu Weli Hukubun Tuhan sudah sembuhkan, juga untuk cucunya Dimas, kami percaya Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi dia dalam nama Yesus. Untuk juga ya Tuhan, untuk Bu Fang Fang Lai, Tuhan sudah bekerja, sudah menyembuhkan dia saat ini juga. Untuk Ibu Ongkyo Kim, putra-putrinya sudah disertai, ditolong Tuhan, pekerjaan bisnis dilancarkan dalam nama Yesus.
Untuk Pak Frans Angki, kami percaya Tuhan sudah menolong untuk kesehatan, untuk juga keuangan, ekonomi, pekerjaan anak-anaknya Tuhan sudah sertai, untuk bisnisnya juga Tuhan, semua urusan-urusannya, untuk ya Tuhan, baik itu PO dan sebagainya, untuk ya Tuhan kedua belah pihak, buyer dan pembeli, percaya Tuhan sudah menolong semua, dilancarkan dalam nama Yesus. Sudah pertemukan kedua belah pihak, mereka akan deal dalam nama Yesus. Untuk putra putri dari saudara kita, untuk Bu Andre putrinya juga akan praktek, kami doakan untuk perusahaan dia bekerja semuanya dilancarkan Tuhan. Untuk Pak Hendro juga, untuk putranya yang akan Tuhan magang di Bandung, Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil beruntung dalam nama Yesus. Untuk Ibu Nina Armedi, untuk putranya yang berlayar, Tuhan sudah sembuhkan dia, SAS, Tuhan sertai dia dalam pekerjaannya, Tuhan berikan dia masa depan penuh harapan, dan istrinya Tuhan tolong sehingga bisa melahirkan tepat pada waktunya. Untuk Pak Romli Halomuan Lubis, Tuhan juga berkati pekerjaannya, juga untuk putrinya Tuhan sudah pulihkan, sudah sembuhkan, dan kami percaya semua yang hadir malam ini sudah dipulihkan, sudah dijamah, sudah ditolong Tuhan. Mari saudara, kita berdoa untuk kebaktian besok pagi jam 4, Tuhan berkati, kebaktian besok siang, ibadah doa mujizat 1 jam, Tuhan berkati, kebaktian besok malam, Tuhan berkati, dan sampai pada kebaktian sepanjang minggu, hingga nanti tanggal hari Senin 29, kami akan bertemu di tempat Ibu Rosalin, kuasa Tuhan bekerja di sana, hadirat Tuhan dinyatakan, urapan Tuhan mengalir, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih Pastor John. Sama-sama Bu Ong Gioki, Pak Romli, Halomuan Lubis. Ya, Bu Fang Fang Lai, Bu Marta, berkati ya, Bu Meli. Untuk doanya, pelayanannya. Bu Nina, Bu Andriana. Amin. Bu Ferry, Bu Rasina, Adri, Bu Cinta, Bu Meliawati, Pak Hendro, Bu Nini semua, Bu Lina, Bu semuanya. Ya, halo semua. Halo. Ya, salam. Terima kasih Pak Hendro untuk pelayanannya. Berkati. Berkati. Pak Hendro, berkati. Dalam berkati, cepat sembuh. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, Bu Fang Fang Lai. Sama-sama Bro. Salam buat Pak Pruri semuanya. Sampai jumpa lagi. God bless you. Bu Sian Liang, Tuhan berkati ya, semangat ya. Oke, bye-bye teman-teman, Pak Frans. Salam buat semua ya, Bu Andri, salam buat semuanya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Ya, selamat malam, selamat istirahat ya. Bye-bye.